LTP Core ICW temukan indikasi kerugian negara Rp330 juta di IPLT Kabupaten Dairi. Sesuai tupoksinya, pada hari Sabtu tanggal 14 Maret tahun 2020 tim investigasi Divisi Data Riset dan Investigasi Perkumpulan LTP Core ICW Jakarta telah melakukan investigasi berupa pengamatan secara visual, pengukuran dan pendokumentasian dalam bentuk foto dan video pada pelaksanaan fisik pekerjaan pembangunan IPLT Kabupaten Dairi oleh Satker Pengembangan Sistem Penyihatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2018 dengan pagu sebesar Rp5.500 juta yang dikerjakan oleh PT Indah Bukit Nusa Tama, beralamat di Ruko Malaka Country Estate, Jalan Malaka Merah 3 Blok D nomor 8 Pondok Kopi Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Ini dikatakan oleh manajer kantor cabang Dairi Papak Barat dan Karo LTP Core ICW, Jasnan David Sipayung SH. Di kantornya Jalan Besar Medan Sidikalang Komplek DLC Torus Blok G nomor 6 Sitinjau 2 Kabupaten Dairi. Menurut Jasnan, bahwa berdasarkan investigasi yang mereka lakukan ditemukan fakta-fakta dengan uraian sebagai berikut. 1. Bahwa lokasi dari pekerjaan pembangunan IPLT berada di areal TPA milik pemerintah Kabupaten Dairi yang berlokasi di Kelurahan Sidiangkat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. 2. Bahwa menurut informasi yang beredar di tengah masyarakat Dairi, mengatakan bahwa hingga saat ini IPLT ini belum difungsikan. Menurut salah seorang narasumber kami yang berkompeten mengenai pelaksanaan pekerjaan ini, mengatakan bahwa hingga saat ini bangunan ini belum diserah terimakan ke instansi terkait di Dairi. Hal ini disebabkan karena bangunan IPLT dianggap belum selesai hingga 100% sebagaimana yang dituangkan pada kontrak kerja. Berdasarkan fakta dan informasi yang kami uraikan tersebut, maka kami berpendapat bahwa pelaksanaan pekerjaan ini berpotensi dapat disebut bangunan mangkrak. Menurut Wikipedia bahwa yang dimaksud dengan proyek mangkrak adalah bangunan atau struktur arsitektur yang konstruksinya berhenti di tengah jalan atau tidak pernah dimulai. Bila mengacu terhadap fakta-fakta tersebut, maka kami berpendapat bahwa pelaksanaan pekerjaan ini tidaklah berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan dan ditetapkan pada kontrak kerja. Oleh karena itu, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, seharusnya perusahaan yang melaksanakan pekerjaan ini, PT Indah Bukit Nusa Tama, dikenakan sanksi blacklist hingga 2 tahun anggaran mulai tahun anggaran tahun 2018 sampai tahun 2020 di seluruh Indonesia. Namun berdasarkan pencarian yang kami lakukan pada situs atau link daftar hitam Inaprok, LKPP tidak ditemukan bahwa PT Indah Bukit Nusa Tama masuk ke dalam daftar hitam. Berdasarkan hal tersebut, kami menduga bahwa mulai dari proses tender telah terjadi kolusi dari pihak yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan ini untuk memenangkan PT Indah Bukit Nusa Tama, di mana hal tersebut dilakukan dengan mendapatkan imbalan berupa fee, tutur Jasnan. 3. Kami menemukan bahwa kualitas cat pada permukaan dinding dan besi pada bangunan IPLT ini telah pudar dan berbayang padahal usia dari bangunan ini baru berjalan 2 tahun anggaran. Pudarnya cat yang digunakan tersebut dikarenakan spesifikasi bahan material cat yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi cat yang direncanakan dan ditetapkan pada kontrak kerja, yakni setara Vinilex, dan diduga kuat pengecatannya hanya dilakukan 1 lapis. Terdapat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang pengecatan tembok plafon baru. Pada analisa tersebut disebutkan bahwa pengecatan terdiri dari 1 lapis primer dengan koefisien 0,1, 1 lapis cat dasar dengan koefisien 0,1, 2 lapis penutup, dan spesifikasi cat tembok yang digunakan adalah cat setara Vinilex dengan koefisien 0,26. Dengan demikian lapisan pengecatan pada dinding dan plafon bangunan gedung ini harus dilakukan sebanyak 4 kali.
maka patutlah diduga kuat bahwa telah terjadi pengurangan volume pada lapisan pengecatan pada permukaan dinding dan besi bangunan IPLT ini sebanyak 3 lapis. Anggaran besarnya biaya untuk pengecatan pada gedung kira-kira 8% dari nilai kontrak atau HPS dari suatu pekerjaan. Oleh karena itu, estimasi besarnya biaya yang dianggarkan pada RAP untuk pelaksanaan item pengecatan dinding dan besi IPLT ini adalah 8% dikali 5.500.000 juta rupiah sama dengan 440 juta rupiah. Estimasi anggaran biaya cat untuk satu lapis adalah 440 juta rupiah dibagi 4 sama dengan 110 juta rupiah per lapis. Dengan adanya dugaan pengurangan volume lapisan pengecatan pada permukaan dinding dan plafon gedung bangunan ini sebanyak 3 lapis. Dugaan pengurangan volume pengecatan tersebut berpotensi dapat menimbulkan kerugian keuangan daerah, negara dengan estimasi sebagai berikut. Estimasi cat per lapis dikali jumlah lapis yang dikurangi, sama dengan 110 juta rupiah dikali 3, sama dengan 330 juta rupiah. Demikian fakta-fakta yang kami temukan pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan IPLT Kabupaten Dairi. Berdasarkan fakta tersebut, kami menduga telah terjadi tindak pidana korupsi pada pelaksanaan pekerjaan ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat 1 huruf A dan B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31, Tahun 1999, Junto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tentang perbuatan curang dan pembiaran perbuatan curang. Fakta-fakta ini telah kami klarifikasi kepada PPK Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan IPLT Kabupaten Dairi, Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyihatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, Direktur PT Indah Bukit Nusa Tama dan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyihatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara. Melalui surat nomor D31 PKLITAHICW J3 2020 tertanggal 19 Maret tahun 2020. Jawaban dari pihak terkait akan kami update pada pemberitaan selanjutnya, kata Jasnan David Sipayung SH mengakhiri.